Perkenalkan, nama saya Siti Fadiatul Faroha, NIM 202062620014. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika ingin menyelesaikan tugas UTS mata pelajaran PPKP. Di sini saya mengambil tema ketidakadilan hukum. Sudahkah Indonesia adil? Sudahkah hukum di Indonesia ditegakkan? Apakah hukum di Indonesia sudah hadir? Secara umum, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang atau pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum tersebut juga meliputi sanksi yang menyertai bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya hukum, suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peranan penting. Hukum dibuat seharusnya untuk dipatuhi. Namun, kebanyakan di Indonesia malah sebaliknya. Akhir-akhir ini, Indonesia banyak yang tidak mendapatkan keadilan, terutama rakyat kecil. Sebagai negara hukum, harusnya Indonesia menjunjung tinggi HAM dan memperlakukan semua orang sama di depan hukum, tidak peduli orang itu pejabat ataupun rakyat kecil. Hukum seharusnya tidak memandang bulu entah itu tukang beca, artis, anggota DPR, dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya, bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Penegakan hukum yang terjadi di Indonesia belum merata. Hal itu terbukti dari hukum di Indonesia belum merata. Penerapan penegakan hukum di Indonesia yang tebal pilih. Banyak orang di luar sana mengatakan hukum di Indonesia runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Hal itu sangat tidak sesuai dengan pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama di depan hukum. Itu juga melanggar Pancasila. Pancasila ke-5, yaitu adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya Indonesia tidak memandang bulu. Indonesia harus menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Tidak peduli itu pejabat, tukang beca, artis, tukang sampah, dan lain sebagainya. Indonesia krisis keadilan. Indonesia belum adil dalam masalah hukum di Indonesia menggunakan metode juridis formal. Apa itu metode juridis formal? Metode juridis formal adalah suatu metode atau cara pendekatan yang menitik beratkan kepada makna yang dipelajari. Masih banyak contoh-contoh kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita Indonesia. Kasus-kasus di atas hanyalah contoh kecilnya saja. Itulah fenomena yang terjadi di bangsa kita. Mereka, para koruptor yang mencuri uang negara bermiliar-miliar, dihukum seringan-ringannya.
Bahkan tak jarang terjadi di beberapa kasus korupsi, para koruptor malah dibebaskan dengan uang jaminan atau hanya menjadi tahanan rumah. Kemanakah hukum negara kita yang katanya tidak memihak? Mungkin semua itu hanya kata-kata belaka. Hukum di negara kita belum bisa dikatakan baik. Seperti contoh kisah Nenek Asyani. Kisah Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta. Beliau terbukti mencuri 2 batang pohon jati hanya untuk dijadikan tempat tidur. Sedangkan mantan Bupati Sragen, Agus Pakuratma, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh JPU Kejaksaan Negeri Sragen dan denda 10 juta atas kasus korupsi dana kas daerah atau Kasda pemerintah Kabupaten Sragen 2003 sampai 2011. Berkali-kali Asyani, terdakwa kasus pencurian 7 batang kayu jati ini, mengelak tuduhan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Situbondo Selasa siang, Asyani tetap berkukuh tak mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani. Ia bahkan berani sumpah mati. Dalam persidangan, 38 barang bukti kayu jati hasil pencurian juga dihadirkan jaksa. Namun Asyani memilahnya dan hanya mengakui 18 potong kayu olahan. Selebihnya bukan miliknya. Bahkan kuasa hukum terdakwa menilai barang bukti kayu jati olahan yang dihadirkan di persidangan adalah barang oplosan. Tapi fakta di persidangan, dari 32 itu yang hanya diakui oleh Nenek Asyani hanya sekitar 14. Berarti ada barang bukti oplosan. Dugaan itu ada, kalau saya yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Nenek Asyani. Kenapa? Karena disampaikan dengan suara bergetar dan dengan sumpah demi Allah. Ini bukan sumpah sembarangan bagi seorang beliau yang awam. Sementara itu, sidang ke-10 kali ini kembali dipantau Komisi Yudisial. Seluruh temuan selama persidangan akan diaudit agar kewibawaan pengadilan tetap terjaga. Ya, prinsipnya semua perjalanan sidang yang berjalan dari baik yang kemarin maupun yang tadi itu nanti kita susun laporannya, kita sampaikan ke pusat Jakarta, karena nanti di Jakarta yang akan ada tim penilai. Sidang kasus pencurian kayu ini akan dilanjutkan hari Kamis mendatang dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum atas terdakwa Asyani. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NER. Eksaminasi terhadap putusan perkara Irman Gusman digelar para pakar hukum dari berbagai kampus di Jawa Tengah dan DIY di kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Selasa lalu. Dipandu oleh dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta Ayunita Nur Rohanawati, eksaminasi ini menghadirkan 4 pembicara utama. Di antara pembicaranya adalah Profesor Edi Haris dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Esmi Warasi dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Muzakir dari UII Yogyakarta, Dr. Arif Setiawan dari UII Yogyakarta. Eksaminasi ini dilakukan menyusul upaya mantan Ketua DPD Irman Gusman mengajukan PK ke Mahkamah Agung terkait kasus gratifikasi yang menimpanya pada bulan Januari tahun 2017 lalu. Saat itu Irman Gusman tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK suap pengurusan kuota gudang Bulog di Sumatera Barat, sehingga akhirnya harus divonis hukuman 4,5 tahun penjara. Setelah lewat 2 tahun saya datang ke Bandung, lalu Pak Irman katakan ini ada profesor-profesor ini di beberapa perguruan tinggi mau melakukan eksaminasi. Saya bilang ngapain eksaminasi, sudah selesai, kasusnya sudah selesai Pak, mau diapain? Sudah berkekuatan hukum tetap. Pak Irman katakan bukan, ini bedah buku secara ilmiah untuk menjadi pembelajaran. Tujuan eksaminasi dilakukan bukan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan tipikor, namun lebih sebagai bahan studi ilmiah dan masukan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan.
Kita sebagai warga Indonesia seharusnya lebih kritis dan melek akan hukum di Indonesia. Dan penegak hukum di Indonesia harusnya lebih tegas dalam mengusut pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Baik pelanggaran yang merugikan satu orang maupun yang merugikan negara dengan adil. Hukum seharusnya mengatur semua perilaku masyarakat. Karena Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1. Dan kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia. Ini akan menjadi satu kesatuan yang selaras jika semua warganya menaati peraturan dan perilaku sesuai hukum, dan penegak hukum tegas dalam menindak adil dalam memberi keputusan. Hukum di Indonesia masih belum memiliki efek jera bagi para pelakunya. Hal tersebut terbukti dari beberapa pelaku yang masih mengulangi kesalahannya. Hukum di Indonesia dijadikan alat oleh pemegang kekuasaan, di mana yang berkuasa akan semena-mena, sedangkan yang lemah akan mudah dipenjara. Padahal, ini berkebalikan dengan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Namun, dalam praktiknya, apakah hukum sudah dijalankan dengan semestinya? Jika tidak, negara ini akan semakin lemah akan hukum dan warganya tidak akan teratur. Rakyat kecil semakin menderita dan para pejabat semakin bebas berkuasa mencuri uang negara.